Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Jika dalam beberapa hari ke depan Anda membeli tisu ke minimarket atau ke supermarket atau ke warung Madura dan stok tisu ternyata kosong, jangan panik, jangan heran ya. Ini bukan pandemi, tetapi para termul sedang memborong. Meskipun di layar kaca mereka tidak mau menampakkannya, tetapi di belakang layar kita tahu mereka berkaca-kaca ya. Minggu penuh musibah untuk para termul. Gibran. Aduh, kasihan. Ngelihatnya itu ya, disejajarin sama menteri itu bengong aja. Itu nanti akan kita bahas ya kalau ada waktu. Kemudian anaknya Jokowi yang cewek tuh disebut di pengadilan ya, masalah hutang kemarin. Sekarang tok putusan sela. Untuk para termul ya, itu melihat hanya sebagai putusan sela. Mereka itu menghibur diri sendiri ya. Wah, ini hanya halting, hanya penundaan persidangan saja. Jaksa masih bisa meneruskan. Oh iya, secara hukum acara memang demikian. Tetapi bagi kita ini adalah sebuah kemenangan telak. Karena sebagaimana kemenangan Roy Suryo di pra-peradilan pertama, kita melihat selama ini yang kita saksikan di media tentu saja, bahwa kepolisian itu melakukan tindakan kesewenang-wenangan atau tindakan sewenang-wenang itu terbukti di pengadilan, dan sudah tidak ada alasan lagi untuk para termul untuk mengatakan sebaliknya begitu, untuk tidak setuju, karena mereka dari awal suka mengatakan tunggu persidangan. Saat datang persidangan kalah, dan waktu pra peradilan kedua saat ditolak, kita melihat hakim inkonsisten di dalam pertimbangannya. Nah sekarang putusan sela ini bagaikan fenomena gunung es saja sebetulnya, karena dari apa yang kita lihat ya, putusan ini tidak berdiri sendiri. Ini jelas berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sudah nampak di hadapan kita, termasuk salah satunya itu ketidakteraturan di dalam dakwaan ya, itu yang sering dibahas, dan itu memang yang menjadi pertimbangan hakim. Pada akhirnya kejaksaan itu ditolak dakwaannya, meskipun bisa menempuh jalur untuk memperbaiki dakwaan itu sendiri. Nah saya katakan ini tidak berdiri sendiri karena pada akhirnya nyata sudah menjadi putusan hakim bahwa kejaksaan itu semena-mena di dalam mendakwakan dakwaannya, tidak runut, tidak berdasarkan kuhab, tidak memakai madhab yang konsisten, and so on and so forth. Banyak sekali permasalahannya di situ, dan ini akan menjadi menarik apabila memang sidang dilanjutkan kemudian pada pokok perkara, karena akan dibacakan lagi dakwaan, akan dibacakan lagi permulaan kasus ini sampai masuk ke persidangan, kemudian dalil-dalil jaksa di dalam mendakwakan Dr. Tifa itu pun akan diulang. Nah, kalau intinya sama, buktinya itu juga, ya seharusnya ditolak lagi. Karena itu permasalahannya di situ. Kalau berbeda, lagi mana bisa penyidikan sudah selesai. Ya, ini akan menarik ke depannya itu, dan siap-siap saja. Dua hal di antara yang akan terlihat nanti. Either yang akan diperlihatkan di persidangan nanti, kalau sampai ada persidangan lagi, adalah kemenangan lagi bagi Dr. Tifa, atau kita akan melihat kekonyolan persidangan. Hanya itu saja kemungkinannya, dua tuh ya. Ada kemungkinan ketiga, ya ada 3, 4, 5, cuman itu tidak masuk ekuasi ya untuk dipertimbangkan begitu. Baik, jika kita mau melihat menangisnya para termul dan bagaimana cara mereka menghadapi musibah besar bagi mereka, kita saksikan ini.
wawancara Rifai dan nanti akan kita saksikan Suhadi ya, Suhadi dan Bill of Side. Kita saksikan dulu ini Rifai. Telah menerima perlawanan yang diajukan oleh penasihat hukum dari Ibu Tifa. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan. Karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini koreksi dari bentuk libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian. Artinya sidang masih bisa dilanjutkan. Sidang masih bisa dilanjutkan karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekedar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obscure libel. Jadi beliau nanti tinggal pihak kejaksaan tinggal melakukan koreksi pasal-pasal, ya. Tak nanti menggunakan KUHP lama seluruhnya atau KUHP baru seluruhnya karena ini kan ada lex favoreo ya. Mana pasal yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Tapi mungkin pencampuran ini yang dianggap menjadi sebuah keambiguan, sebuah kekaburan. Menurut saya ini sebuah koreksi yang cukup bagus ya, daripada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan. Maka di tahap awal ini dilakukan koreksi oleh majelis. Pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menjempurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan bisa segera melaju ke persidangan pokok perkara. Berarti perkara akan tetap dilanjutkan Bang persidangan? Pasti. Sudah jelas ya, karena kita tadi jelas persoalannya hanya soal konstruksi penggunaan pasal. Bang mungkin aja pakai. Baik, sebentar ya sebelum dilanjutkan pertanyaannya. Nih, kita patut berbangga diri lagi ya. Dalam hal apa? Dalam hal yang dipakai pertimbangan oleh hakim adalah penggunaan pasal KUHP lama dan baru secara bersamaan di dalam dakwaan subsidiar. Itu kata Rifai ya. Yang mana kita sudah mengatakan sedari awal di channel ini saat si Imanuddin dan Behudi 52M mengatakan ini sudah sesuai dengan KUHP lama maupun KUHP baru. Saya sudah mengatakan saat itu ini tidak bisa. Karena ini merupakan pencampuran madhab di dalam hukum. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena pada akhirnya akan cherry picking. Itu argumen dipakai oleh jaksa kemarin. Waktu pra peradilan kedua Roy Suryo itu. Ya, atau yang pertama itu. Ya, yang kedua dipakai itu. Argumen itu. Karena memang itu tidak boleh. Tetapi ya pencampuran madhab ini, KUHP lama dan KUHP baru, itu dianggap wajar oleh Rifai sebelum keluar putusan ini. Coba lihat. Kita sudah lama ya memperhatikan masalah ijazah ini. Sudah agak expert saya dalam permasalahan ijazah. Dan alhamdulillah banyak sekali postulat-postulat yang dikeluarkan dari awal, tesis-tesis yang dikeluarkan, itu pada akhirnya terbukti. Demikian adanya begitu. Nah, jadi Rifai di sini sudah menelan ludahnya sendiri yang sebelum jauh-jauh hari sebelum persidangan ini nampak, Rifai sering membela pencampuran antara KUHP lama dan KUHP baru. Sekarang udah nggak bisa bela lagi. Ya, jadi memang ini pengacara sesat memang. Apa hanya untuk membela Jokowi ya? Itu menyesatkan opini publik. Kasihan yang para tremul itu, mereka tertipu karena perkataan-perkataan sesat seperti ini yang dilontarkan oleh Rifai itu akan menusuk ke dalam jantung orang-orang yang otaknya didengkul. Itu bisa dipastikan seperti itu. Contohnya siapa yang jadi korban? Ya para tremul itu. Kasihan. Pak Jokowi mungkin udah tahu, Bang. Nah, kita kembalikan ke pihak jaksa ya. Jadi memang sekarang ini kan dalam masa transisi KUHP lama baru ini ada dikenal lex favoreo. Jadi mana undang-undang yang menguntungkan terdakwa itulah yang akan digunakan. Nah, tapi kembali lagi mungkin nanti silakan tim jaksa akan kembali mengkaji ini dengan melihat
putusan sela yang baru dibacakan oleh pengadilan negeri Jakarta Timur. Bang, mungkin Pak Jokowi sendiri sudah tahu tentang hasil putusan sela ini dan responnya seperti apa, Bang? Gue belum tahu ya. Jadi saya sendiri tadinya saya pikir justru eksekusi ini atau perlawanan akan ditolak sehingga kita masuk ke pokok perkara. Kami hadir di sini juga untuk mengikuti jadwal yang akan ditetapkan oleh majelis untuk pemeriksaan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi sendiri sudah siap ya. Minggu depan pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah menyiapkan waktu. Tapi ternyata kan setelah ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu ya, dan untuk itu kita hormati dan mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan berikutnya. Bisa butuh berapa lama tuh Pak untuk memperbaiki pasal-pasal itu? Oh, untuk kembali ke pihak jaksa, bahkan kalau mau perbaiki 1-2 hari pun selesai, tinggal diperbaiki, ajukan lagi itu kembali ke pihak jaksa. Tapi kembali lagi kita hormati, tentunya mereka harus ada semacam ekspos internal untuk membahas lebih lanjut dan menentukan perbaikan konstruksi pasal seperti ini. Berarti bisa dibilang Dr. Siva belum sepenuhnya menang, belum sepenuhnya bisa bernafas lega, Bang ya? Saya nggak bisa menang kalah ya di sini, karena bicara penegakan hukum itu hanya mencari keadilan, mencari kepastian hukum ya. Tapi intinya kami sebagai kuasa dari pihak korban pun atau saksi pelapor melihat memang putusan ini hanya sekedar mengkoreksi konstruksi pasal dan ini bisa segera untuk diperbaiki dakwaan dan kembali dipersidangkan di PN. Bang, ini artinya ada keterburu-buruan nggak sih dari jaksa sendiri menerapkan pasal sampai nyampe 21 ini? Sebenarnya kalau saya lihat sih pihak jaksa juga sudah melakukan rumusan dengan cukup baik dan cermat ya. Tapi kembali lagi, inilah hukum ini bisa dipandang dari berbagai perspektif ya. Nggak bisa. Dan kita menghormati namanya koreksi dari pihak majelis juga ini baik. Karena jangan sampai nanti kan majelis pada saat mempelajari dakwaan sendiri menjadi kebingungan karena dianggap ini terjadi ambiguitas. Nah, karena itu juga kita harus menghormati juga pandangan majelis, karena bagaimanapun nanti kan yang memeriksa, mengadili dan memutus adalah majelis. Jadi kalau majelis bilang tolong dakwaannya diperbaiki, konstruksinya harus disesuaikan nih, jangan terjadi ambiguitas, ya kita harus hormati itu. Artinya jaksa atau pihak penyidik sendiri ini tidak memahami KUHP yang baru, Bang? Enggak. Karena dia menerapkan pasal yang Kembali lagi, kalau menurut saya sebenarnya sudah membuat dengan cukup baik. Tapi pinter wartawan ini kan soal kecermatan melihat semacam persoalan-persoalan ya di dalam sebuah konstruksi dakwaan, dan kembali lagi ini sebuah putusan kita hormati ya, tidak lagi untuk diperdebatkan, tinggal diikuti dan diperbaiki lalu diajukan kembali ke berarti mulai dari awal dong Bang, nanti berarti pembacaan betul. Jadi setelah diperbaiki mungkin butuh waktu ya, setelah itu nanti didaftarkan kembali dan akan dibacakan kembali dari awal. Berapa Bang waktunya, Bang? Kembali ke pihak jaksa. Sebenarnya kalau mau bicara hitungan hari selesai, karena tinggal merubah pasal saja. Kan bicara sebentar ya, coba lihat nih. Seri Pai ini. Dia bilang di dalam masa transisi KUHP lama dan KUHP baru ada prinsip lex favoria, yaitu mana yang menguntungkan terdakwa itulah yang dipakai. Mana ada lex favoria ini dipakai oleh jaksa? Ingat ya prinsipnya, yang menguntungkan terdakwa itu yang dipakai. Lah ada undang-undang ITE lah kok dimasukkan. Kemudian tadi pintar tuh, cerdas wartawan yang bertanya, Pak, jika begitu jaksa tidak paham ya? Si Rifai nggak mau bilang tidak paham ya, karena boloknya temennya itu. Ya, oh enggak begitu, tapi belibet langsung ke sananya. Jawabannya Rifai itu. Udah jelas nggak paham, makanya ditolak sama hakim itu. Makanya ini yang ditolak bukan salah ketik, Bung. Ini salah dakwaan. Saya mau bagaimana? Yang disuruh untuk dipikir-pikir lagi kepada jaksa itu dakwaannya. Dan tadi pertanyaan bagus juga. Kemudian kemana ke depannya ini? Apakah ini dimulai dari awal lagi? Kata Rifai, iya. Ini harus diregistrasi kembali. Jadi kan yang kemarin itu diputus sudah. Ya gagal tuh dakwaan tuh. Cuman belum inkrah. Nah sudah inkrah juga kan nanti ada yang kedua, ada yang ketiga. Makanya kalau misalkan maksudnya ada banding, ada kasasi kan. Makanya kalau ada termo mengatakan jangan dulu bahagia, tidak bisa bernafas lega. Alah udah sampai sekarang aja dulu. Masih panjang kesananya ini kalau mau berbicara final itu masih panjang permasalahannya. Sekarang kita lihat saja apa yang terjadi saat ini, yang mana untuk kita ya, untuk kita semua nih yang ingin penegakan hukum yang ada di Indonesia, ini sudah kemenangan mutlak sebetulnya. Karena kita tidak melihat ini hanya sebagai fenomena putusan sela, tidak. Tetapi putusan sela ini tidak berdiri sendiri. Semua kejadian-kejadian yang kita tilai, dari mulai penyidikan sampai pelimpahan sampai dakwaan, yang kita tilai itu banyak sekali masalah diamini oleh hakim. Coba ya,
kurang substansial bagaimana ini putusan hakim yang ini. Yang mana apabila nanti pada akhirnya harus diregistrasi ulang kembali, kemudian dibacakan lagi dakwaan seperti sedari awal gitu, itu akan lucu. Coba saja lihat nanti ya, kalau sampai jaksa mau menggunakan haknya untuk memperkarakan kembali ini ke persidangan, ini akan menarik ya. Mana tadi? Oh iya, si Rifai ini. Coba lihat ini penyesatan. Apakah tadi ada pertanyaan bagus dari wartawan? Apakah ini menunjukkan bahwa jaksa terburu-buru? Rifai menjawab, oh tidak, ini tidak terburu-buru. Karena hukum bisa dipandang dari berbagai sudut persepsi, begitu kata Rifai ya. Nggak bisa atuh on. Ya itu kalau bentar lagi terlalu lama on, jadinya off. Aduh, garing. Ya biarin lah. Hukum bisa dipandang dari berbagai sudut perspektif. Ngapain kita punya landasan civil law kalau begitu? Asas kepastian hukum. Tidak bisa. Hukum di Indonesia itu harus cetowelo-welo. Tidak ada ruang untuk menafsirkan undang-undang. Tidak ada ruang. Tidak ada ruang. Ya, untuk menafsirkan undang-undang itu tidak ada. Apabila dicari yang cetowelo-welonya tidak ada, maka hakim bisa mencari kepada yang paling apa itu bahasanya ya, yang paling cocok lah, katakan begitu ya, yang paling cocok atas ijtihadnya hakim. Kalau memang kosong dari undang-undang, malah seharusnya kalau kosong dari undang-undangnya tidak ada tindak pidana, begitu. Itu nanti PR seperti undang-undang ITE waktu itu yang dirumuskan oleh Roy Suryo. Ada suatu perbuatan yaitu breaching terhadap salah satu website milik pemerintah, kemudian mau diperkarakan, tidak ada hukumnya. Ya udah, nggak bakal bisa masuk begitu. Ya, ini gimana Rifai ini? Penyesatannya itu terlalu ya. Kasihan para termul itu, benar dibohongin sama orang kayak gini. Kuhap lama, kuhap baru, dia minta konsisten. Kalau menggunakan kuhap lama, kuhap baru jangan terjadi dalam konteks dakwaan. Oh iya, sedari awal begitu. Oke, terima kasih ya Bang. Oke. Selesai itu. Iya, sedari awal begitu. Sedari awal sudah kita katakan, sudah saya katakan di channel ini berulang kali dari dulu bahwa kuhap lama dan kuhap baru tidak bisa disatukan. Itu harus konsisten dari awal. Nah, makanya konsistensi ini, jika konsistensi ini dipakai dari awal, tidak akan ada penersangkaan itu. Ya, dan sekarang kalau yang menjadi putusan hakim, pertimbangan hakim adalah inkonsistensi kuhap lama dan kuhap baru, ini masalah bukan hanya pada dakwaan, tapi masalah ada pada penyidikan. Makanya akan menarik, coba ya. Aduh. Ini saran saya, jaksa udah mundur. Ya, mundur, malu. Ini kejaksaan lagi babak belur sekarang. Oke. Maaf saya belum tidur ini ya. Nah, ini siapa namanya, Bang Bill nih. Aduh, si Bill. Langsung Zoom dengan Suhadi ya, karena saya pun belum terlalu banyak mendapatkan respon dari para termul. Mungkin nanti malam ya akan mulai itu banyak. Ini sekarang kita saksikan dulu nih perbincangan antara Bill sama Suhadi. Kita lihat aja orangnya lagi nangis tuh tadi ya, yang lagi borong tisu ke warung Madura. Intinya di kesempatan kali ini saya mau mengajak Pak Suhadi untuk membicarakan perspektif hukum ya, sekali lagi perspektif hukum tentang bagaimana kemudian hakim akhirnya memberikan apa ya, semacam, kalau mau diistilahkan ya, putusan menerima, selah, namanya putusan ya selah. ini ya putusan selah. Dan yang paling menarik ya, yang paling menarik adalah ya, yang paling menarik di sini Pak Su, ini sudah diramaikan oleh banyak masyarakat, ya kan? Banyak masyarakat yang tentu punya perspektif yang beragam terkait seorang Tifa yang akhirnya eksepsinya itu diterima. Tapi sebelum kita lanjut Pak Su ya, saya masih melakukan perbaikan dulu untuk settingan kita supaya terlihat bisa rapi di diskusi kita di media sosial, sehingga itu buat kalian yang ingin ikut berganya, sudah berakhirlah kisru ijazahnya Pak Jokowi. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir
Pak C. Suhadi yang merupakan koordinator dari tim hukum Merah Putih. Beliau juga merupakan Iyalah koordinator koordinator apa aja lah, banyak koordinatornya di sana tuh. Kita masih menunggu sampai dengan 100 penonton baru Yelah, saya akan meminta ini kita cari akan viewers. diskusi bersama seorang advokat yang saya yakin beliau akan sangat memberikan banyak pemahaman hukum buat kita semua kawan-kawan Pemahaman sekalian. hukum. Kemarin masuk ke Oke, pra-peradilan aja sekarang salah. kita mau langsung memberikan kesempatan buat Pak Suhadi. Pak Su, ini mereka kok lagi senang-senangnya gitu ya. Ini kan putusan sela, bukan putusan total. Apa pandangan hukum Putusan yang total. harus diberikan penjelasan kepada ruang publik kita Putusan terkait total, putusan sela coy. ini? Silakan Pak Suhadi. Baik, terima kasih Bill. Ini tentunya menarik ya, dalam kacamata perspektif hukum ini menarik. Karena mungkin barangkali banyak sebagian orang menganggap bahwa perkara ini selesai. Perkara ini tamat. Bagi sebagian orang yang tidak memahami berkaitan apa itu putusan sela, ya. Apa itu yang namanya putusan eksepsi gitu ya. Kalau kita melihat pada ranah dari putusan tadi, ya tentunya kita beri kesempatan lah 1-2 hari ini euforianya milik mereka. Seperti juga dulu kita tahu kan pra-peradilan juga menjadi euforianya milik Roy Suryo. Ini juga kita kasih kesempatan seperti itu gitu. Nah tadi saya mengulik juga apa sih isi putusan dari putusan sela ini ya, atau putusan dari bantahan. Ini menarik karena barangkali ya baik jaksa maupun juga tim hukum yang berkaitan dengan masalah ini mau menyamakan persepsi undang-undang dulu. Itu dulu yang saya lihat di dalam kaitan ini. Karena tadi ada beberapa doktrin yang di dalam putusan itu diungkapkan ya. Ini kan ada KUHP lama dan juga ada KUHP yang baru ya. Ini saya jelaskan dulu rangkaian daripada peristiwa putusan ini. Sebentar Suhadi. Bukan perkara susah sekarang itu mau bertanya apa itu putusan sela. AI ada, Google dari dulu udah banyak, nggak susah. Yang sulit itu melihat bahwa ini bukanlah suatu kejadian yang berdiri sendiri. Karena orang itu ingatannya cepat lupa. Apa Suhadi ini nggak ingat? Dari dulu sudah kita permasalahkan bagaimana penyidikan ini tidak konsisten di dalam memakai apa-apa yang dikenakan sebagai bahan pertersangkaan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dan yang lainnya dalam hal ini. Dari mulai RJ kita katakan ini kok KUHP lama tetapi ada restoratif justice, apalagi sekarang jelas sudah ada dakwaannya. Ini kok ada delik murni tapi kok ada restoratif justice. Ini gimana ini? Ya. Jadi pada akhirnya yang kita katakan termul coklat, yang kita katakan bahwa polisi ada di bawah Jokowi, kemudian kejaksaan yang mana tadinya kita memiliki harapan besar terhadap kejaksaan ternyata sama saja. Ya. Dan kita melihat hakim pra-peradilan yang kedua itu sama saja juga pada akhirnya. Kita kan tidak menyamaratakan bahwa hakim itu semuanya buruk, kemudian polisi semuanya buruk, tidak. Kita menunggu dulu aksi mereka. Mereka ada aksi baru kita menilai. Itu pandangan yang insaf, pandangan yang adil, pandangan yang tidak berdasarkan asumsi tetapi berdasarkan fakta. Dari dulu kita sudah mengatakan ini bermasalah. Sekarang baru diakui ini bermasalah karena sudah putusan hakim kan. Dan kita tidak melihat ini berdiri sendiri sekali lagi. Dan itu yang sangat sulit dibaca oleh mayoritas masyarakat di kita itu. Karena kita ingatannya kurang panjang. Terlalu banyak mikirin sehari-hari juga kan susah begitu. Nah, kelihatannya JPU ya berdasarkan juga sprindik yang dilakukan oleh penyidik ya, itu menggunakan KUHP lama dan juga barangkali ada terselip KUHP yang baru ya. Nah, ini kan ada suatu pemahaman yang harus sama dulu. Jangan sampai nanti ini akan menjadi persoalan di ranah pokok perkara. Nah, kalau ini menjadi persoalan di ranah pokok perkara, bagi jaksa ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Putusan bisa dinyatakan bebas atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berkaitan dengan masalah pokok perkaranya.
Nah, untuk sebelum menyampai ke sana, tadi saya katakan, ini harus ada persepsi yang sama antara hakim dan jaksa dalam menelaah dan juga menyikapi persidangan ini. Mau digunakan KUHP yang lama atau mau digunakan KUHP yang baru. Sedangkan kita tahu rumusan dalam Kitab Undang Hukum Pidana, ya, hukum yang paling menguntungkan itu yang harusnya digunakan. Kalau kita melihat cerminan seperti ini dan semangat dari putusan sela, maunya hakim ya dalam perkara bantahan ini ya, dalam putusannya itu harusnya diselaraskan saja, gunakan KUHP yang baru. Sepertinya seperti itu. Juga doktrin-doktrin berkaitan dengan KUHP KUHP itu juga harusnya menggunakan KUHP yang baru. Jangan lagi ada KUHP lama, ada KUHP yang baru, ada KUHP lama, ada KUHP yang baru. Dan kenapa ini menjadi seperti ini? Ini wajar. Karena kan kita juga pernah membahas berkaitan dengan masalah ini. Karena ini kan masih baru situasinya. KUHP baru berlaku. Walaupun sebetulnya dari tahun 2023. Tapi keberlakuannya kan baru tahun 2025-2026. Ya, baik KUHP maupun KUHP yang baru. Nah, kalau dilihat seperti ini ya, berarti sekarang sudah dapat dilihat oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum. Karena nanti yang ngawal kasus ini kan JPU, Jaksa Penuntut Umum yang mewakili daripada pelapor. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, apa kepentingannya? Ya, ya diperbaiki. Gitu. Apakah dibenarkan diperbaiki? Dibenarkan. Ya. Itu sebentar Pak Su. Sebentar sebelum si Bill ngomong ya, si Bill itu iya aja. Ini masalahnya bukan sekedar menyamakan persepsi, bukan di situ. Pencampuran KUHP dan KUHP yang lama dan yang baru itu sudah terjadi semenjak penyidikan, sudah terjadi semenjak penyelidikan, dilimpahkan kepada kejaksaan. Ya, kejaksaan menerima begitu adanya. Nah, ini apabila misalkan pada akhirnya kejaksaan mau menyelesaikan hal ini kan harus bisa dikompromikan. Sedangkan kompromisasi yang dilakukan oleh kejaksaan itu harus sesuai dengan penyidikan, dengan pelimpahan. Nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Tidak boleh bisa. Kalau mau dikembalikan lagi penyidikan ulang, penyidikan dari awal, mau dengan KUHP yang lama udah nggak boleh. Dengan KUHP yang baru sedari awal. Kontan, Rismon kena lagi, Egy Sujana kena lagi. Ya, kemudian nanti undang-undang ITE itu bukti-buktinya harus diambil lagi dari awal itu. Pra-peradilan Roy Suryo pada akhirnya gugur semua. Ini sudah acak-acakan. Jadi kalau ibarat mobil, ini sudah bukan cuman ban kempes. Ini udah harus lem biru ya. Lempar beli yang baru sudah ini. Kemudian ini sadar Swadi ini penyidik KUHP lama, penyidik menggunakan KUHP lama dan KUHP baru. Iya, memang betul begitu. Makanya tatkala dilimpahkan, kejaksaan pun tidak punya pilihan kecuali hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh penyidik. Kemudian ya, saran dari Suhadi bagaimana? Sudah gunakan saja KUHP yang baru dan KUHP yang baru. Ya nggak bisa, harus bilangnya ke penyidik. Ini kan pelimpahan, jaksa kan hanya meneruskan. Yang lucu ya yang lucu soal dia mengatakan ini wajar karena KUHP baru berlaku kemarin begitu. Nih ya, nggak boleh mewajarkan seperti itu di dalam hukum. Enak saja bilang wajar. Ini nasib orang mau diambil kemerdekaannya. Bukan sebentar ancamannya 8-12 tahun penjara. Kamu bilang wajar itu. Hanya demi membela Jokowi, mau dirusak ini negara ini. Ya, aduh, Masya Allah. Begitulah ya. Ini Termul hatinya semakin berdarah ya, menangis, berkaca-kaca. Makin membabi buta saja di dalam merusak negara. Mudah-mudahan Termul binasa secepat-cepatnya dari muka bumi Indonesia ini. Untuk Anda yang bukan Termul, mudah-mudahan selamat, dilancarkan segala urusannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.